Kemudian yang masalah yang berkaitan dengan cucunya Rasulullah. Loh, kaum Mbak Ali jangan suka memonopoli cucunya Kanjeng Nabi. Sing putra Kanjeng Nabi sing bener ku wali songo bari anak keturunan niku. Malah kaum Mbak Ali sing disebut Habaib niku malah terputus. Ubaidillah sampai Abdullah niku kawit ratusan tahun yang lalu tuh sudah ada masalah itu. Jadi sebetulnya bukan kayak Imaduddin yang mengawali. Dari dulu sudah ada. Dari mulai zamannya Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa Said Ahmad Al-Muhajir tidak punya anak yang namanya Abdullah. Tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Anaknya hanya 3. Lagi para selebgram Rasul Muhammad, Husain dan Ali sudah. Setelah itu nggak diakui, siapapun nggak diakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Urusan-urusan dunia lancar, dan di akhirat Allah jadikan kita orang-orang yang bersama orang-orang yang dihisab dalam keadaan beruntung, masuk surga untuk selama-lamanya. Itu keinginan siapapun ya. Tidak ada gunanya kamu punya nasab tinggi atau apa kalau nanti ujung-ujungnya tidak beruntung. Amin, Allahumma amin. Ini sudah yang kedua kalinya saya menanggapi ceramahnya dari Gus Abbas ya. Gus Abbas ini putra dari Kiai Profesor Dr. Fuad Hashim ya. Di sini Gus Abbas ini mempertegas bahwasanya Ba'alawi itu terputus. Yang menarik adalah ketika beliau mengatakan bahwasanya mendengar dari abahnya. Berarti Profesor Dr. Kiai Haji Fuad Hashim. Bahkan menyematkan kalimat yang bahasanya kemungkinan. Mungkin keluarga Buntet yang lain sudah tahu bahwa terputus. Ini pertanyaan besarnya adalah apakah kesepakatan atau apakah suara resmi dari pesantren Buntet itu Ba'alawi terputus? Saya kira belum cukup untuk dikatakan demikian selama masih bermodal narasinya Gus Abbas ini. Karena bahasanya masih mungkin mengetahui terputus atau bagaimana. Itu yang pertama. Dan bagaimana? Ya ini kan nanti pesantren Buntet ini kan termasuk yang diundang dalam diskusi pada tanggal 25 sampai 27 ya. Semoga ada yang hadir dan di situ nanti ada kejelasan sikap resminya. Karena ini menarik ya. Selama ini pesantren-pesantren tua yang kita kenal seperti misalnya Sidogiri, Lirboyo kalau Jawa Timur ya, Loso ya, dan sebagainya itu kok tidak ada suara setajam Ba'alawi itu putus ya. Artinya terputus nasabnya. Mereka bukan dzurriyyah Rasulullah SAW karena Ubaidillah itu terputus. Sepertinya kalau kita bertanya narasi ini muncul nggak dari pesantren-pesantren besar, sepertinya mungkin ini satu-satunya yang paling mendekati, walaupun sekali lagi saya pertegas bahwasanya apakah ini suara resmi dari pesantren Buntet atau itu hanya narasi personalnya Gus Abbas? Ya nanti itu kan akan ada perwakilan ya. Dimana dalam yang akan dibahas itu kan karena ada Kiai Haji Imaduddin tentu masalah nasab Ba'alawi juga. Walaupun tema utamanya adalah kemana asal muasalnya Sunan Gunung Jati. Perlu diketahui kalau kamu baca di Google Kiai Haji Profesor Dr. Fuad Hashim, abah dari Gus Abbas ini keturunan ke-18 katanya dari Sunan Gunung Jati. Berarti Gus Abbas ini keturunan ke-19 dari Sunan Gunung Jati. Nah, begitu ya. Yang mendengar berita seperti ini yang kalau saya pribadi ya percaya saja. Tidak perlu saya tanya mana manuskripnya, enggak. Kenapa? Karena ya untuk apa kita tidak percaya ya. Toh kalau misalnya tidak benar, ya mereka yang rugi bukan kita. Yang repot kalau kita nggak percaya nuduh-nuduh terus ternyata benar, malah kita cari perkara kan begitu ya. Kemudian kalau saya melihat di tatanan hujahnya berarti sudah bergeser ya. Karena kamu kan selalu kirim link ini ke saya, selalu kasih tahu coba tanggapi ceramahnya Kiai Buntet itu ya. Coba tanggapi ceramahnya Gus Abbas itu, makanya saya tanggapi. Sekarang masuk kepada ranah yang kedua. Walaupun ada satu kategori yang tidak saya bicarakan di sini, walaupun itu Gus Abbas sudah mengulang 2 kali ya. Di mana sebelumnya sudah saya pernah bicarakan. Nanti mungkin saya bicarakan di bagian yang lain ya. Yaitu hujahnya adalah terputusnya nasab Ba'alawi ini sudah lama, sudah sejak tahun 700 Masehi ya. Artinya abad 7 atau 606 Masehi, berarti merujuk kepada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, dan bahkan beliau menyebut bahwa itu sejak masanya Ar-Razi. Bahkan Al-Jundi atau apa beliau sudah tahu dan sudah membahas sejak lama. Yang saya tahu, narasi batal nasab Ba'alawi itu tidak mungkin muncul di abad ke-7. Ingat ya, tidak ada narasi ibtalu nasabi Ba'alawi di abad ke-7. Kenapa? Karena pada waktu itu kitabnya kan belum ketemu. Ini satu rasionalisasi. Kalau bahasa Inggrisnya itu satu rationing ya, cara berpikirnya. Kitab itu baru ketemu di abad ke-15. Dan
Kalau misalnya itulah satu-satunya hujah yang dipakai, berarti hujah yang dipakai untuk memutuskan nasabah alawi baru ketemu di abad 15. Bagaimana bisa sejak abad ke-7 sudah disebut terputus nasabah alawi? Apalagi sudah dibahas ya. Sementara pada waktu itu kitab itu belum ada yang tahu. Satu. Yang kedua, narasi ibtalu nasabi alawi itu munculnya ya, seperti dengan format yang ditulis oleh Kiai Haji Madudin itu ya. Setahu saya awal-awalnya itu tahun 2011 ditulis oleh Syarif Audah Al-Akili ya. Ini sudah berkali-kali kita bahas, di mana pola argumentasinya sama, berbeda dengan pola argumentasinya Moro Sukri ketika membatalkan nasabah alawi. Moro Sukri itu tidak bawa-bawa As-Sajur Al-Mubarakah. Yang bawa-bawa As-Sajur Al-Mubarakah setahu saya pertama kali itu adalah Syarif Audah Al-Akili. Lalu ada juga At-Turbani, itu sudah kebelakangan ya, yang ada di website Yordan Jet itu ya, di website halaman Yordan.net kalau tidak salah. Itu sudah kebelakangan. Yang awal-awal itu 2011. Kemudian juga Dr. Yasin Al-Khalidari. Dan itu semuanya versi blogspot. Ingat, versi blogspot. Apa maksudnya versi blogspot? Ya mereka menuangkan apa yang mereka tulis dan dilemparkan ke publik ya. Bukan seperti sebuah kitab yang misalnya ada muhakiknya ditahkik, lalu didiskusikan, lalu diserbukan ya. Tetapi blogspot di mana polanya persis. Pola membatalkannya persis seperti punya Kiai Haji Madudin. Artinya Kiai Haji Madudin sama dengan itu. Kenapa? Karena tidak mungkin toh yang setelahnya dianggap ditiru oleh sebelumnya ya. 2011 ya. Itu sudah ibtalu nasabi alawi, itu sudah keluar narasi-narasi begitu dan pola penulisannya sama persis. Kitab abad ke-4, kitab abad ke-5, kitab abad ke-6 tidak menyebut nama Ubaidillah bin Ahmad. Justru muncul kitab abad ke-7 awal-awal atau abad ke-6 akhir-akhir As-Sajur Al-Mubarakah, Putra Ahmad cuma 3. Jadi baru mulai itulah ada narasi ibtalu nasabi alawi. Itu ya tentu abad 15, abad ini ya. Jadi sepertinya kalau dibilang sudah terputus nasabnya sudah dibahas ratusan tahun ya. Wallahu alam, kalau hujahnya adalah masalah As-Sajur ya As-Sajurnya kan baru ketemu. Itu kan sederhana saja ya. Kemudian masalah Al-Janadi dan sebagainya itu kan pembahasannya rumit ya. Artinya belum selesai. Gus Rumail masih membahas ini itu. Makanya saya nggak mau komentari dulu karena ya sudahlah. Entah saya sudah tidak mengerti pola bermainnya kemana, jadi silahkan bermain ya. Semoga selesai ya. Karena kita sudah bayar tiket kok nggak selesai pertandingannya ya. Kalau penalti lah ya. Jangan sampai ini pertandingan tidak selesai terus supporter merasa sama-sama menang, repot kalau begitu ya. Kenapa saya anggap ini pertandingan bola ya? Ya biar kita itu tahu bahwa nggak ada hubungan dengan kita. Jadi pemain bola saja yang berhubungan dengan mereka yang bertanding itu. Menang-menang, kalah-kalah mereka. Kita supporter saja. Mau tim kita menang, tim kita kalah, ya paling ada kepuasan kita bersorak-sorak. Kalaupun kalah paling ada kesedihan. Itu saja. Tapi tidak berkaitan dengan nasib kita. Tidak berkaitan dengan urusan kita. Nggak ada urusan nggak ya? Nggak ada kaitannya. Ini sudah saya anggap karena panas, sudah saya kasih framing ya. Frame bahasanya. Framing itu nggak selalu buruk ya. Framing itu maksudnya mendudukkan temanya ya sudah itu seperti kompetisi dan kita menyaksikan. Karena memang bukan kita yang dibahas. Ya. Allahumma dina adasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.